Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawati dengan nomor NIM 28920505104 dari Prodi Manajemen untuk mata kuliah Akuntansi Manajemen oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SEMM, semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Di sini saya akan membawakan materi tentang konsep biaya dan aliran biaya. Dalam melakukan kegiatan bisnis tentunya tidak lepas dengan yang namanya biaya. Pengertian biaya adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Simak penjelasan lengkapnya tentang jenis-jenis biaya serta klasifikasi dalam akuntansi. Setiap perusahaan pasti mengeluarkan biaya dalam proses bisnisnya seperti transaksi membayar sewa gedung, gaji karyawan, bahan baku, dan lain sebagainya. Nah, biaya tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis dan klasifikasi menjadi akuntansi biaya. Akuntansi biaya di sini adalah proses menentukan dan menghitung beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengukur efisiensi dan mengendalikan pengeluaran agar dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan dan mendapatkan keuntungan. Nah, materi pembahasan yang akan kita bahas di sini ada konsep biaya, tujuan akuntansi biaya, jenis-jenis biaya, dan ada metode pembebanan biaya. Konsep biaya. Biaya atau cost adalah sejumlah pengorbanan sumber daya ekonomi, kas atau ekuivalen kas, untuk melakukan suatu kegiatan yang diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi atau pendapatan di masa yang akan datang. Sejumlah kas yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku akan menjadi biaya bahan baku tersebut. Demikian juga upah tenaga kerja yang dibayarkan dan overhead pabrik yang digunakan untuk memproduksi produk jadi, merupakan biaya produk jadi tersebut. Sebelum terjual, produk jadi tersebut merupakan aktiva yang disajikan di neraca sebesar biayanya. Jika produk jadi tersebut terjual, maka biaya yang melekat padanya akan disajikan sebagai beban atau expense di laporan rugi laba. Tujuan akuntansi biaya. Adapun tujuannya yang pertama ada memastikan biaya per unit dari berbagai produk yang diproduksi. Yang kedua, memberikan analisis pengeluaran yang tepat berdasarkan proses operasional. Yang ketiga, mencari tahu sumber pemborosan baik dari bahan, work in progress atau penggunaan mesin, sehingga dapat menyiapkan laporan untuk mengendalikan pemborosan tersebut. Yang keempat, menyediakan data yang diperlukan sebagai panduan untuk menetapkan harga produk. Yang kelima, memastikan profitabilitas masing-masing produk dan menyarankan manajemen tentang bagaimana keuntungan ini dapat dimaksimalkan. Yang keenam, membantu penyusutan anggaran dan pelaksanaan pengendalian anggaran. Yang ketujuh, menyediakan data yang berguna bagi manajemen untuk mengambil berbagai keputusan keuangan seperti mengenal produk baru, penggantian tenaga kerja atau mesin. Yang kedelapan, mencegah kesalahan dan penipuan dengan memfasilitasi informasi yang cepat dan dapat diandalkan. Yang kesembilan, mengetahui laba atau rugi dengan mengidentifikasi jurnal pendapatan produk atau jasa tersebut. Dan yang kesepuluh, memberi saran kepada manajemen tentang kebijakan ekspansi di masa depan. Yang ketiga, di sini ada jenis-jenis biaya. Biaya dapat dikelompokkan menjadi berbagai macam kelompok biaya. Berikut ini disajikan pengelompokan berbagai jenis biaya sesuai dengan dasar yang digunakan. Nah, penjelasan lebih lanjut akan diberikan pada pembahasan selanjutnya. Di sini dasar pengelompokannya ada berdasarkan fungsi organisasi. Jenis biayanya ada dua. Biaya produksi di mana ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Yang kedua ada biaya non produksi, ada biaya administrasi, biaya penjualan. Yang kedua ada dasar pengelompokan berdasarkan periode penandingan. Ada biaya produk dan biaya periodik. Yang selanjutnya ketelusuran objek biaya. Di sini ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang keempat ada perubahan volume kegiatan. Di sini ada jenis biaya tetap, variabel, dan campuran. Yang kelima, ada kemampuan manajer untuk mengendalikan. Di sini ada jenis biaya terkendali dan biaya tak terkendali. Yang keenam, ada pengambilan keputusan. Di sini ada jenis biaya relevan dan biaya tidak relevan. Dan yang terakhir, ada dampak keputusan terhadap biaya keluar. Di sini ada jenis biaya sunk cost dan out pocket cost.
Yang pertama, jenis biaya berdasarkan fungsi organisasi. Di sini ada biaya produksi. Nah, biaya produksi di sini merupakan jenis biaya yang perusahaan keluarkan dalam proses pengelolaan yang bertujuan untuk menghasilkan produk jadi. Nah, jadi biaya produksi atau produk cost dihitung mulai dari proses awal pengelolaan produk sampai dengan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang akan diakumulasikan menjadi satu dan dibebankan kepada perusahaan. Di sini ada 3, ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya bahan baku di sini adalah biaya yang perlu Anda keluarkan untuk mendapatkan bahan baku untuk memproduksi barang, termasuk juga biaya operasional, biaya angkut, biaya penyimpanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Di sini dapat diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tenaga kerja yang menangani proses produksi secara langsung. Dan yang terakhir ada biaya overhead, yang merupakan semua biaya yang perusahaan keluarkan kecuali biaya tenaga kerja langsung dan biaya untuk bahan baku. Namun, biaya kerja tidak langsung termasuk dalam jenis biaya overhead. Pada umumnya, biaya overhead adalah jenis biaya yang tidak terduga atau tidak dapat diprediksi oleh sebuah perusahaan. Yang selanjutnya adalah biaya non-produksi. Dibagi menjadi 2, ada biaya penjualan dan biaya administrasi. Biaya penjualan atau pemasaran adalah biaya yang diperlukan untuk memenuhi pesanan konsumen dan memperoleh produk atau jasa untuk disampaikan kepada konsumen. Biaya-biaya tersebut meliputi pengiklanan, pengiriman, perjalanan dalam rangka penjualan, komisi penjualan, biaya gudang produk jadi. Yang selanjutnya yaitu biaya administrasi. Nah, biaya administrasi ini terkait dengan biaya-biaya manajemen umum organisasi seperti kompensasi eksekutif, akuntansi umum, sekretariat, public relation, dan biaya sejenis yang terkait dengan administrasi umum organisasi secara keseluruhan. Yang kedua ada jenis biaya berdasarkan periode penanding. Di sini ada biaya produk, yang dimana adalah seluruh biayanya yang dikeluarkan untuk memperoleh, mendapatkan, atau memproduksi suatu produk. Yang kedua ada biaya periodik, di mana biaya periodik adalah seluruh biaya yang tidak termasuk sebagai biaya produk, yang mana biaya ini akan diperhitungkan dengan pendapatan penjualan dalam laporan laba rugi berdasarkan periode terjadinya. Yang ketiga ada jenis biaya berdasarkan ketelusuran ke objek biaya. Di sini ada biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri atau diidentifikasi secara langsung ke dalam objek biaya, sehingga biaya yang menjadi dasar pembebanan biaya langsung ke dalam objek biaya adalah penelusuran biaya atau cost tracing. Yang kedua ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri atau dokumen diidentifikasi secara langsung ke dalam objek biaya atau manfaat dari biaya tersebut dinikmati oleh beberapa objek biaya, sehingga yang menjadi dasar pembebanan biaya tidak langsung ke dalam objek biaya adalah alokasi biaya atau cost allocation. Yang keempat ada jenis biaya berdasarkan perubahan volume kegiatan. Yang pertama ada biaya tetap, yang mana biaya tetap adalah biaya yang mana total biayanya tidak berubah terhadap perubahan aktivitas atau volume produksi dalam rentang yang relevan. Yang kedua ada biaya variabel, adalah sebuah biaya untuk menentukan besarnya volume kegiatan yang dapat berubah, sehingga ketika volume kegiatan terjadi peningkatan maka biaya variabel juga akan meningkat. Yang ketiga ada biaya tetap. Adanya biaya tetap berfungsi untuk mengeluarkan besaran biaya yang tetap maupun stabil. Keberadaan biaya ini juga tidak mempengaruhi oleh adanya jumlah atau aktivitas proses produksi dengan tingkat tertentu. Yang kelima ada jenis biaya berdasarkan kemampuan manajer untuk kegiatan. Ada biaya terkendali. Biaya terkendali adalah biaya yang secara signifikan dapat dipengaruhi dan dikendalikan oleh manajer tertentu pada periode tertentu. Yang kedua ada biaya tak terkendali, di mana biaya tak terkendali adalah biaya yang secara signifikan tidak dapat dipengaruhi dan dikendalikan oleh manajer tertentu pada periode tertentu. Yang keenam yaitu jenis biaya berdasarkan pengambilan keputusan. Di sini ada biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang akan terjadi di masa mendatang dan berbeda di antara berbagai alternatif keputusan. Yang kedua ada biaya tak relevan. Biaya tak relevan adalah biaya yang tidak memenuhi salah satu atau kedua-duanya dari kriteria biaya relevan.
Yang ketujuh, ada jenis biaya berdasarkan dampak keputusan terhadap biaya keluar. Yang pertama ada biaya sunk cost. Sunk cost adalah biaya yang telah dikeluarkan dan yang tidak dapat diubah oleh keputusan sekarang atau masa yang akan datang. Yang kedua ada biaya out pocket cost. Out pocket cost adalah biaya yang membutuhkan pengeluaran kas di masa mendatang akibat keputusan sekarang atau keputusan yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu metode pembebanan biaya. Di sini ada 3 metode, ada penelusuran langsung atau direct tracing, ada penelusuran pemicu atau driver tracing, dan ada alokasi atau allocation. Penelusuran langsung atau direct tracing. Di sini proses penentuan biaya yang dikonsumsi oleh objek biaya dengan mengamati hubungan langsung antara biaya dan objek biaya. Yang selanjutnya ada penelusuran pemicu atau driver tracing. Proses penentuan biaya yang dikonsumsi objek biaya dengan mengamati hubungan sebab akibat antara pemicu dan objek biaya. Yang ketiga ada alokasi atau allocation, di mana proses penentuan biaya di mana biaya yang muncul tidak memiliki hubungan langsung dan sebab akibat dengan objek biaya. Dari ketiga metode tersebut, penelusuran langsung merupakan metode yang paling akurat. Metode ini bergantung pada hubungan kausal yang dapat diamati secara fisik. Penelusuran penggerak berlangsung pada faktor-faktor kausal yaitu penggerak atau driver untuk membebankan biaya ke objek biaya. Keakuratan penelusuran penggerak tergantung pada kualitas hubungan kausal yang digambarkan oleh penggerak. Pengidentifikasian penggerak dan penilai kualitas hubungan kausal jauh lebih besar biayanya dibanding penelusuran langsung atau alokasi. Alokasi merupakan metode yang paling mudah dilakukan dan biayanya yang paling rendah. Namun, alokasi adalah metode yang tingkat keakuratan pembebanan biaya paling rendah dan penggunaannya juga harus diusahakan seminimal mungkin. Ya teman-teman, itulah materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.